kita akan bahas mengenai sedekah lebih dalam lagi nih. Kalau secara umum yang kita pahami, setiap sedekah diyakini akan dapat kebaikan. Tapi kita akan coba kaji lebih dalam satu demi satu mengenai sedekah. Bahkan ayat-ayat yang dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sedekah. Tadi sempat di segmen sebelumnya saya mempertanyakan mengenai ayat yang mengatakan manzallazi yuridullahu khairan hasanan fayudha'ifu lahu adafan katsir. Nah, Prof, mohon dibenarkan atau diberikan pencerahan tentang ayat ini, Prof. Iya, saya kira udah jelas kok itu. Iya. Ayat itu hanya logika yang rusak aja mempertanyakan itu. Ya. Karena itu ayat itu kan biasa banyak majazi ya, bahasa balaghahnya Quran itu. Iya. Masa sih Tuhan? Iya, pinjam. Hadis juga banyak itu. Iya. Apa dalam hadis Bukhari itu kan, ya aku kedinginan tidak ada yang beri aku selimut. Selimut ya. Aku kelaparan nggak ada yang beri aku makan. Ya. Aku sakit nggak ada yang beri aku obat. Ya. Nabi pun bingung kan, loh, bagaimana engkau bisa kedinginan tanpa selimut? Engkau maha kaya. Bagaimana bisa kelaparan? Bagaimana? Ya karena aku selalu bersama dengan orang-orang yang kedinginan tanpa selimut. Allah. Aku selalu bersama dengan orang yang kelaparan tanpa ada yang beri makan. Aku selalu bersama orang sakit dan tidak ada yang perhatiin. Jadi jika ada di antara kalian yang ingin menjumpai aku, temuilah orang itu. Allah. Tentu bukan hanya temui begitu, bawakan selimut. Ya, solusi kemiskinannya selesaikan. Ya. Dan yang paling penting juga yang terakhir itu adalah ya orang sakit itu diurus. Nah, kita kembali ke ayat tadi ya. Harata ladzi katibudin fadzalika ladzi yad'ul yatim. Tadi bagus sekali penjelasannya Dinda tadi ya. Ini satu kebanggaan ulama kita benar-benar menguasai. Nah, ulama seperti ini yang kita harapkan sih sebetulnya. Nah, kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, jadi tidak punya concern untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Ya. Maman al-miskin di dalam lisanul Arab juga, kamus bahasa Arab paling tebal tuh. Di situ ada dua pendapat ya. Menurut Imam Syafi'i, fakir itu lebih parah daripada miskin. Ya. Kalau miskin itu pendapatannya hanya Rp50.000 per hari. Masih ada pendapatan gitu. Ya, pengeluarannya itu 100.000, besar pasak daripada tiang. Ya. Tapi kalau fakir, memang nggak ada pendapatannya, yang ada hanya pengeluarannya. Ya, jadi sedangkan miskin harus dibereskan, apatah lagi dengan fakir. Itu logikanya Quran gitu kan. Nah, terus menurut Abu Hanifah kebalikannya kan. Kalau fakir itu masih ada kesempatan lain, tapi kalau miskin memang nggak ada yang bisa dijual gitu. Ya. Panjang juga penjelasannya Abu Hanifah itu. Tapi bagi kita apapun definisi miskin itu, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan tadi Adinda bahwa memang sedekah itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu forward kepada siapa sedekah ini. Jadi manajemen pengumpulan dana itu penting, ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu manajemen penggunaan dana itu. Ya. Nah kadang-kadang kan kita gampang mengumpulkan dana, apalagi kalau menggunakan bahasa agama ya. Ya. Cepat itu. Jadi dalam era krisis seperti sekarang ini, paling efektif itu menggunakan bahasa agama, bukan bahasa birokrasi atau bukan bahasa politik. Ya. Menggalang dana masyarakat dalam era krisis itu pakai ayat lah. Ya. Pasti kami pernah mencoba di Istiqlal ya. Kami kumpul dengan beberapa tokoh-tokoh pemimpin agama yang lain, agama lain juga, non-muslim juga ya. Di Istiqlal kita mensponsori bagaimana mengumpulkan dana untuk orang-orang yang terpapar kemiskinan karena COVID ini. Di luar dugaan saya pribadi ya, di luar dugaan kita semuanya, kok terkumpul begitu banyak. Sampai waktu itu BNPB juga kaget, kok bisa. Nah, saya bingung juga gimana membelanjakan ini, kita kan tidak punya institusi di tempat lain ya. Kalau misalnya
ormas-ormas ya NU Muhammadiyah kan punya cabang. Kalau Istiqlal kan nggak ada kan. Ya, jadi saya minta advice itu gimana mendistribusikan ini dananya umat ini. Ya udah minta tolong ke gubernur. Gubernur kan yang punya dana by name by address orang-orang miskin itu. Ya udahlah, kita daripada kena audit segala macam repot juga, kita nggak punya tenaga ekspor untuk itu kan. Sudah. Jadi poin di sini bahwa dalam keadaan tertentu kita bagus menggunakan bahasa agama itu untuk menggalang dana umat atau menggalang partisipasi masyarakat dalam masyarakat religius seperti Indonesia. Bahasa agama itu sangat diperlukan. Dulu KB gagal tuh karena menggunakan bahasa birokrasi. Pak Haryono Siono, profesor, dia rubah bahasanya menjadi bahasa agama. Ulama, tokoh-tokoh agama dikumpulkan, dia yang dikedepankan. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap tahun Indonesia itu dapat award daripada PBB kan. Karena prestasi keluarga berencananya itu luar biasa. Jadi efektif bahasa agama ini. Contoh kecil juga saya di Istiqlal itu kan. Kalau menggunakan bahasa politik, apalagi waktu itu kan menjelang pemilu kada bersama kan. Saya tanya kok kenapa ke Istiqlal, kenapa bukan di Kementerian Sosial atau Kementerian atau ke pemerintah. Ada yang mengatakan Pak nanti kami dipakai kampanye gitu kan. Nah kalau kita melalui Istiqlal kan tidak ada warnanya kan. Ya, itu saya tanya aja gitu. Alhamdulillah ada trust ya, ada kepercayaan. Nah inilah yang saya kira kita perlu kembangkan. Kembali lagi apa yang disampaikan Adinda tadi ya. Bahwa saya kira sekarang ini kebutuhan syariah itu bukan hanya umat Islam. Saya ingin mengkelirkan bahwa jangan ada salah paham kalau sedikit-sedikit syariah, asuransi syariah. Kata-kata syariah jangan ada yang takut. Wah ini kan selangkah lagi masuk Pegam Jakarta kan. Pegam Jakarta kan kewajiban menjalankan syariah bagi para pemeluknya kan. Saya kira enggak. Karena itu kan dulu dari atas ke bawah. Jadi sepanjang kata syariah itu muncul dari bawah ke atas, ya itu tidak perlu ada kekhawatiran kepada kelompok agama lain. Buktinya kan sukuk, ya surat berharga syariah itu kan, justru mohon maaf ya, konon lebih banyak memanfaatkan adalah teman-teman kita yang non Muslim. Jadi kata-kata syariah itu hanya style, model perekonomian kita, itu bukan dibaliknya ada ideologi yang mengkhawatirkan, enggak. Akhirnya sekarang ini kan bisa diterima semua pihak kan. Bahkan saya ingat betul ada suatu pernyataan Paus Benediktus ya yang sudah wafat sekian ya sebelum dua Paus sekarang ini kan, itu ditulis oleh majalah Vatikan, Le Osservatore namanya itu. Sampai diulas oleh 2 ekonom Itali. Saya simpan artikelnya itu, luar biasa. Statement Paus yang orang nomor satunya Katolik itu ada statementnya begini, penyebab krisis kita, krisis perbankan di dunia barat sekarang ini, krisis moneter waktu itu kan, itu kan karena terlalu banyak kita mengeksploitasi manusia. Sudah waktunya kita kembali untuk belajar kepada ekonomi Islam, ekonomi syariah. Saya juga kaget, Paus Benediktus itu sangat bagus memahami konsep mudarabah dan musyarakah. Jadi kalau mudarabah, musyarakah itu seperti penjelasannya tadi sampaikan Adinda tadi, itu tidak akan pernah merugikan siapapun. Karena saling mengontrol dan saling terlibat. Profit share ya kan, untung sama untung, rugi sama untung. Jadi itu sangat adil. Sangat adil. Maka itu rekomendasi artikel itu, ya kita jangan malu-malu untuk meniru konsep ekonomi syariah. Karena itu lebih humanistik. Nah, saya simpan artikel Paus ini. Nah, saya kira ini perlu untuk kita semuanya bahwa kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, apalagi sedekah tadi, itu sangat bagus. Bukan saja untuk kita sebagai umat Islam, itu kan universal kok. Seperti statement awal saya tadi, bahwa sedekah itu adalah pembicaraan universal untuk semua agama kan. Ya, baik Prof, terima kasih banyak. Kita akan bahas lagi. Tadi Prof menyampaikan bahwa untuk pendistribusian ini masih jadi PR bagi kita. Untuk tahu kepada siapa kita distribusikan dana zakat. Dan juga tadi adalah bahasan mengenai ekonomi syariah sebagai kekuatan besar yang akan menunjang ekonomi umat ke depannya.
Artinya kita akan pertajam lagi dari konsep muqasid syariahnya misalnya nanti dari setiap pergerakan ekonomi yang menggunakan keuangan syariah itu. Nah, ada satu pertanyaan, Prof. Ada ketidakpercayaan di antara umat Islam sendiri mengenai lembaga zakat atau sodako. Artinya begini, lebih senang saya bayar zakatnya atau sodako saya ke masjid aja deh. Belum menjadi pilihan untuk membayarkan zakat ke badan amil zakat atau badan resmi untuk menerima zakat dan sodako. Tapi nanti kita bahas gitu, karena ada permasalahan-permasalahan, bahkan ada orang yang mengumpulkan dananya secara individual. Artinya mungkin tokoh-tokoh tertentu, ayo kumpulin dana di sini, tapi pertanggungjawabannya bagaimana? Nah, bagaimana itu di dalam Islam memandang hal tersebut? Kita bahas lebih dalam lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Kalau kita sebagai umat Islam itu jangan hanya pengeluarannya terhadap agamanya hanya zakat. Ya. Terlalu pelit kita itu sebagai seorang Muslim. Ya.